warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Kamilah SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jetes, yang kami hormati ibu-ibu guru SD Negeri Jetes. Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan acara pada acara implementasi materi FRA dan FLA SD Negeri Jetis. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat ice breaking, yang kelima pemaparan materi, yang keenam penutup. Kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Devinta Miftasari SPD dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rasaku airku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Jetis. Kepada Ibu Siti Kamilah SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru model dari SD Negeri Jetis, Ibu Helilis Nyanawati SPD yang saya hormati, ibu-ibu guru, karyawan-karyawati SD Negeri Jetis yang pada siang hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan implementasi materi FRA dan FLA di SD Negeri Jetis ini. Pertama-tama marilah kita semua menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita semuanya peserta implementasi FRA dan FLA di SD Negeri Jetis masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi, atas keikutsertaan ibu guru, karyawan-karyawan semua yang telah rela meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan implementasi FRA dan FLA sebagai implementasi dari kegiatan Entry School yang sudah beberapa waktu dilaksanakan. Dan pada saat ini marilah kita semuanya bersama-sama mengikuti dengan seksama, mengikuti dengan ikhlas hati apa yang akan disampaikan oleh guru model sebagai wakil dari SDGs yang nanti akan memaparkan semua hal-hal tentang FRA dan FLA kepada kita semuanya dengan harapan, tujuan dan maksud setelah nanti kita mengikuti kegiatan tersebut, kita semuanya bisa mengimplementasikan ke kelas kita masing-masing mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semoga kegiatan ini nanti dapat berdampak baik kepada kita semuanya dan kita semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan harapan, sesuai dengan harapan kita semuanya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, nanti membuahkan hasil seperti yang kita harapkan semuanya. Untuk itu, marilah kegiatan di siang sore hari ini kita semuanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Nanti kegiatan segera kita mulai dengan dipandu oleh Bu Guru Model Bu Heni Ristianawati. Monggo ibu-ibu sedaya kita sareng-sareng maos basmalah sesana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambutan dari saya membuka kegiatan implementasi FRA dan FLA. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan akhirnya akan hasil dari kegiatan siang sore hari ini nanti kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Guru Model dari SD Negeri. Terima kasih. Banyak salam mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Siti Kamila yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan ke acara keempat yaitu SDG yang akan dipandu oleh Ibu Yunita Puspita Ningrum SPD. Kepada beliau disilakan. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berhubung ini materinya adalah ice breathing, silakan berdiri. Semuanya berdiri, mencari tempat yang nyaman untuk Bu Puji mungkin ke belakang aja Bu, ke sebelahnya Dwi. Nah, sekarang menghadap ke mana ya? Ke timur. Permainannya adalah seperti ini. Aram zam zam, aram zam zam, duri 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 ram zam zam, gitu ya? Iya. Bisa coba 1, 2, 3. Aram zam zam, aram zam zam, Duri duri ram zam zam. Sekarang pegang bahu teman di depannya. Gue rasa doang. Kalian cepet deh, ibu. Siap? Yuk bersama-sama. Aram zam zam. Dipukul tuh jangan Zam zam, Duri duri ram zam zam. Lagi dari atas. aram zam zam, aram zam zam, duri duri ram zam zam. Lagi enggak? Lagi enak ya. Satu kali lagi yuk. Aram zam zam, aram zam zam, duri duri ram zam zam. Tambahin amore, amore. Oke, ini coba Japi biar tidak capek. Sudah? Ya, silahkan balik ke tempat duduknya. Sudah seger belum? Sudah. Balik kanan gerak. Ya, siap.
Lebih maju Bu. Ya. 1, 2, 3. Aram zam zam, aram zam zam, duri duri aram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, duri duri aram zam zam. Sudah ya? Ya. Baik ibu-ibu, demikian briefingnya supaya seger semangatnya terkumpul kembali, sudah tidak capek lagi. Dari saya banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Yunita yang sudah memimpin untuk ice breaking. Sudah semangat ya ibu-ibu semua? Siap menerima materi? Siap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu inti dari acara siang ini, yaitu pemaparan materi oleh Bu Guru Model, yaitu Ibu Heni Ristianawati SPD. Kepada beliau disilakan. Ada apa? Lampu, kamera, roll, action. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di siang hari ini kita akan belajar bersama tentang materi FRA dan FLA. Apa itu FRA dan FLA? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bertepuk-tepuk dan kita bersemangat dulu agar lebih semangat. 5 BMT School. Bahagia, berlanjut, berbagi, beriman, bertakwa. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, lagi 5 BMT School. Bahagia, berlanjut, berbagi, beriman, bertakwa. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Fun Reading Activity atau sering disingkat FRA dan Fun Literasi Activity atau yang sering disingkat dengan FLA. Mengapa kita penting untuk mempelajari ini? Karena kita sebagai guru dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti selalu mempraktekkan literasi kepada anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu, bagaimana caranya ibu-ibu semua ketika memberikan literasi kepada anak-anak? Siapa yang mau berpendapat? Monggo. Bagaimana ketika kita memberikan literasi atau hanya misalnya menyuruh anak-anak untuk membaca kemudian menulis di jurnal atau bagaimana? Monggo. Sebelum kita masuk materi, kita ya sharing-sharing dulu, kita flashback bagaimana kita di dalam pembelajaran literasi. Silahkan Bu Nita, nih, monggo. Ya, untuk sharing di kelas 6 itu anak-anak literasi yang pertama baca buku biasa buku biasa. Terus nanti ketika sudah beberapa hari dalam 1 pekan sekali anak-anak bercerita ke depan. Hanya sekedar itu. Kemudian anak-anak juga buat ringkasan seperti itu kecil, kita tempel di pohon literasi sebanyak apa anak-anak sudah melakukan literasi gitu. Jadi nanti ada dokumentasinya gitu. Untuk bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang lain yang belum selesai. Gitu Bu. Dari ibu-ibu yang lain, apakah mau berpendapat juga atau sama dengan yang dilakukan oleh Bu Yunita? Bagaimana Ibu dari Bu Guru kelas 1? Beda, monggo. Terima kasih. Saya dari guru kelas 1 karena masih awal-awal membaca. Jadi anak-anak saya suruh ambil saja di perpustakaan atau saya yang menyediakan dari perpustakaan buku cerita-cerita yang tentunya yang tidak panjang.
misalnya buku cerita Kancil dan Pak Tani. Nah itu nanti biar anak-anak itu tahu dulu gambarnya, oh ini Kancil, oh ini Pak Taninya, ini tanamannya. Jadi anak-anak saya suruh dulu mempelajari apa itu gambar-gambarnya dulu. Nanti setelah anak-anak lancar membaca, saya suruh membaca. Gitu aja Mbak Bu Eni. Terima kasih kepada Bu Winanse dan Bu Yunita. Untuk yang lain, Bu Atia. Ya, terima kasih untuk Bu Heni atas waktu yang telah diberikan. Saya guru dari kelas 2. Kalau di kelas 2 itu saya ada buku catatan literasi Bu Heni. Jadi setiap anak nanti membaca buku yang sudah disediakan di pojok baca. Mereka mengambil satu-satu. Nanti mereka mencatatkan judul buku yang mereka baca itu apa di buku catatan literasi. Kemudian setelah membaca itu, saya suruh minimal 1 kalimat menuliskan apa yang mereka baca itu, mereka itu menemukan apa, seperti itu. Jadi terdokumentasikan setiap hari itu mereka membaca itu dapat ilmu apa atau seperti itu. Mungkin itu saja Bu Eni. Ya, terima kasih kepada Bu Atika yang telah memberikan pendapatnya. Hampir sama dengan saya, Bapak Ibu-Ibu, sebelum saya mendapat pelatihan materi FRA dan FLA ini. Dulu saya juga seperti itu. Nah, ternyata fun reading activity dan fun literasi activity itu aktivitasnya lebih luas lagi, Ibu-Ibu. Mari kita lihat sebentar, kita berliterasi di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu fun reading activity dan mengapa pelatihan ini harus diberikan kepada guru-guru kelas. Tujuan dari pelatihan ini, yang pertama, peserta dapat mengetahui dan memahami 4 kegiatan membaca yang menyenangkan. Kemudian, yang kedua, peserta dapat melakukan praktik dan mengaplikasikan minimal 2 kegiatan membaca di sekolah atau di kelas. Apa saja kegiatannya? Mari kita bahas. Apa itu literasi, Ibu-Ibu? Kita sering membelajarkan literasi. Apa itu literasi? Kira-kira apa? Membaca. Literasi itu adalah membaca. Oke, bisa. Apalagi Ibu? Apalagi, apa itu literasi? Ternyata literasi itu adalah benar Bu Win, kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan. Jadi literasi selama yang ini yang kita pandang itu kan hanya membaca. Ternyata lebih luas lagi, ada membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Seperti ini Ibu-Ibu, kondisi literasi di Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali. Hasil PISA menyimpulkan bahwa Indonesia itu berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Jadi kita itu nomor 5 dari bawah. Apa masalahnya? Kita sering membelajarkan literasi, tetapi mengapa angka literasi kita itu ada di bawah? Karena kita itu hanya sekedar membaca, tidak happy, tidak senang ketika kegiatan literasi. Apa masalahnya? Mengapa minat baca anak di Indonesia rendah? Jenjang buku Ibu-Ibu. Selama ini kita kan hanya melihat buku itu, oh ini buku yang judulnya bagus, tetapi kita tidak lihat dari dalam bukunya isinya seperti apa, kemudian ada gambarnya atau tidak, gambarnya menarik atau tidak. Jadi jenjang buku itu sangat penting bagi untuk menarik minat anak-anak. Penetapan jenjang buku digunakan karena telah terbukti membantu anak menemukan buku sesuai tingkat kemampuan baca mereka. Setidaknya ada 4 kriteria penetapan 6 jenjang buku oleh
Room to read yaitu kerumitan kata dan kalimat dalam buku, jumlah rata kata dan kalimat terhalang, kerumitan topik dan alur cerita, dan komposisi ilustrasi tiap halaman. Nah, ada 6 jenjang ya ibu-ibu, jadi setiap jenjangnya itu berbeda untuk kelas berapa, kelas berapa, kelas berapa. Ini ibu-ibu. Jenjang yang pertama adalah tingkat tikus. Kerumitan kata dan kalimat. Dalam jenjang tikus itu kerumitannya sangat sederhana. Kata-kata tunggal, frasa seperti anjing hitam, anjing kencang, kemudian angin topan. Nah, itu masih dalam jenjang tikus. Rata-rata kalimat per halaman hanya antara 0 sampai kata, 1 kalimat. Kemudian rata-rata kata per kalimat hanya 1 sampai 3. Misalnya saya bangun tidur. Hanya seperti itu, masih sederhana sekali. Topik-topik yang sesuai konsep sederhana bisa menyantumkan benda atau tindakan yang tidak asing. Itu untuk jenjang tikus. Ilustrasinya seperti ini. Setidaknya 90% halaman memberikan bantuan yang langsung bagi teks, sederhana, jernih, dan tidak kacau. Nah, ini kira-kira Pak jenjang tikus itu fokusnya untuk kelas berapa ibu? TK bisa, dan kelas 1, iya, TK dan kelas 1 itu masih masuk jenjang tikus. Jadi kalau kelas 1 diberikan bacaan seperti ini ibu, seperti ini kira-kira cocok tidak? Tidak. Nah, maka jenjang buku itu sangat menentukan minat baca seseorang. Kemudian jenjang yang kedua yaitu namanya musang. Kalimatnya masih sederhana, tanda baca sederhana, biasanya berupa titik, biasanya berkalimat lengkap. Anjing itu berwarna hitam, anjing itu lari. Di sini perbedaannya sudah ada tanda titik, sudah ada tanda bacanya. Rata-rata kalimat per halaman 1 sampai 3 kalimat. Kemudian rata-rata kata per kalimatnya 1 sampai 5. Topik-topik sesuai, konsep-konsep sederhana, bisa menyantumkan benda atau tindakan yang tidak asing. Ilustrasi, setidaknya 90% halaman memberikan bantuan yang langsung bagi teks, sederhana, jernih, dan tidak kacau. Kira-kira ini cocoknya untuk kelas berapa ibu? Kelas 2, ya. Jadi kalau besok kita memilih materi bacaan, baik untuk guru kelas maupun guru perpustakaan, kita harus memperhatikan jenjang buku yang sesuai untuk anak. Kemudian jenjang yang ketiga, ular. Di sini kalimatnya sederhana, semakin memanjang. Kemudian kalimat rata-rata per halamannya sudah naik dari 3 sampai 6 kalimat. Kemudian topiknya konsep-konsep yang asing dan tak asing, mulai meluaskan dunia anak. Kemudian ilustrasinya setidaknya ada 80% halaman. Jenjang yang keempat namanya jenjang burung. Kalimatnya sederhana, kata-katanya menjadi lebih rumit lagi. Contohnya anjing hitam itu punya 2 sahabat yang larinya sangat kencang. Ini sudah agak kompleks. Nah, kira-kira untuk jenjang burung ini cocoknya untuk kelas berapa ibu? Kelas 4 bisa, kelas 5 bisa. Kalau yang jenjang ular, kelas 3 ya. Kemudian jenjang yang kelima adalah jenjang kerbau. Terdapat beberapa kalimat paragraf yang rumit. Dahulu kala si anjing hitam yang suka sekali makan es krim punya 2 sahabat. Rata-rata kalimat per halamannya sudah naik lagi, 6 sampai 10 halaman. Yang terakhir adalah harimau. Kisaran kerumitan kata, peranata kalimat, dan tanda baca. Ini sudah sangat kompleks untuk yang jenjang harimau. Nah, untuk yang jenjang kerbau ini kira-kira cocoknya untuk kelas berapa ibu? 6. Kemudian untuk harimau jenjang di atasnya lagi. Nah, dalam literasi ibu-ibu, kalau kita anak-anak belum bisa untuk ke jenjang musang, dari jenjang tikus belum bisa naik ke jenjang musang, kita tidak boleh memaksa anak itu untuk naik ke jenjang musang. Kita harus mengulang lagi
ke jenjang tikus sampai dia menguasai jenjang tikus itu agar dia tidak terbebani dengan kalimat-kalimat yang lebih rumit. Nah, seperti ini Bu. Jadi ini namanya jenjang tikus, naik ke jenjang musang, kemudian naik lagi ke jenjang apa yang ketiga tadi? Ular, kemudian naik ke jenjang burung, kelima jenjang kerbau, dan yang terakhir adalah jenjang harimau. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak untuk menguasai jenjang yang lebih tinggi sebelum dia mampu menguasai jenjang sebelumnya. Kegiatan membaca. Ketika kegiatan membaca itu sebelum membaca, ketika membaca, dan setelah membaca ada beberapa aktivitasnya. Yang pertama, sebelum membaca, apa saja Ibu kira-kira aktivitas yang bisa dipersiapkan sebelum membaca? Kira-kira apa saja? Menyiapkan buku tentunya, kemudian apa lagi? Seperti ini tadi, kita sebelum membaca kita perlu apa? Menyiapkan buku, kemudian olah ekspresi. Nah, jadi seperti bermain peran, kita harus bisa olah ekspresi, sena muka, olah vokal, dan olah gerak. Mengapa ini diperlukan? Agar anak-anak itu terbiasa dengan ekspresi, dengan olah vokal A, I, U, E, O-nya jelas, kemudian olah gerak. Seperti nanti kalau misal anak-anak membaca kelinci dan kura-kura, bagaimana mempraktekkan kelinci ketika berlomba dengan kura-kura, seperti itu. Kita olah vokalnya mau dipraktekkan? Ya, coba yuk. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ibu. Do, re, mi, fa, Ya, silakan. do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu namanya olah vokal. Kemudian kalau suara ayah, bagaimana suara ayah untuk memainkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian yang kedua, ayo kita makan buah dan sayur. Ini kan suara biasa. Nah, bagaimana kalau suara nenek membacakan ayo kita makan buah dan sayur? Ya, seperti itu. Yeah. Oh, dicoba ya. Silakan kita coba suara nenek ayo kita makan buah dan sayur. Ayo kita makan buah dan sayur. Ya. Seperti itu suara nenek. Kemudian kalau suara semut bagaimana dia? Tentunya suara semut lebih kecil ya daripada suara nenek. Kemudian ketika kegiatan membaca, melakukan kegiatan membaca dengan interaktif, misalnya mendeskripsikan fisik tokoh, memperagakan situasi atau kejadian, dan lain-lain. Kegiatan setelah membaca, melakukan penguatan isi cerita, kesan, dan pesan. Misalnya tokoh mana yang disukai, mengapa menyukai tokoh tersebut, siapa pemeran utamanya, dan lain sebagainya. Ini bisa berguna untuk menuliskan deskripsi pada jurnal literasi. Kegiatan membaca itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik ibu-ibu. Yang pertama membaca lantang, seperti tadi kita membaca ayo makan buah dan sayur, itu membaca lantang. Kemudian membaca berpasangan. Kita dan Budaya membaca berpasangan berdua di depan. Kemudian membaca mandiri, membaca dalam hati, membaca mandiri. Kemudian membaca bersama, satu kelas bersama-sama. Siapa yang mau mempraktekkan membaca lantang? Membaca lantang itu membaca dengan suara yang keras. Nah, sebelum membaca lantang kita harus memperhatikan sampul bukunya. Ajukan pertanyaan tentang sampul. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Menurut kalian siapa tokoh dalam cerita ini? Ajukan pertanyaan yang mengaitkan gambar sampul dengan kehidupan anak-anak. Perhatikan
kalian melihat ini, kalian punya ini di rumah, ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Menurut kalian apa yang akan terjadi di cerita ini? Menurut kalian apa yang akan terjadi di tokoh di cerita? Nah, perkenalkan juga buku, judul buku, nama pengarang, dan nama ilustratornya. Di sini ada buku, ada judulnya. Jadi kita perkenalkan dulu apa judulnya, siapa pengarangnya, kemudian nama ilustratornya. Perkenalkan 1-3 kata baru. Ajukan 1-2 pertanyaan tentang gambar di halaman pertama. Selama membaca lantang, bacalah perlahan dan jelas dengan ekspresi dan gerakan. Perlihatkan beberapa gambar utama dari cerita. Ajukan 2-3 pertanyaan prediksi. Setelah membaca lantang, ajukan pertanyaan tentang hal-hal yang terjadi dalam cerita. Siapa, apa, di mana, dan kapan. Kemudian tinjauan bagaimana bagian utama cerita, apa yang terjadi pertama kali, apa yang terjadi berikutnya, apa yang terjadi terakhir. Ajukan 1-2 pertanyaan mengapa. Mengapa tokoh ini misalnya bisa menang seperti yang dalam Kelinci dan Kura-Kura. Mengapa Kura-Kura bisa menang, mengapa Kelinci bisa kalah, seperti itu. Mintalah siswa melakukan gerakan atau tindakan atau suara yang menarik dari cerita yang dibaca. Kemudian membaca bersama dalam satu kelas. Hal yang diperhatikan hampir sama. Perhatikan sampul buku. Kemudian membaca bersama itu bisa dilakukan dengan bacalah perlahan dan jelas dengan ekspresi dan gerakan. Ini juga hampir sama. Kemudian membaca berpasangan juga hampir sama juga. Aturan 5 jari, 0-1 itu naik jenjang, 2-3 tetap, 4-5 turun jenjang. Nah, aturan 5 jari ini wajib kita patuhi. 1 naik jenjang, 2-3 pertahankan, 4-5 cari buku yang lain. Itulah aturan 5 jari dalam membaca berpasangan. Mengapa 0-1 naik jenjang? Karena kesalahannya hanya 0-1. Kemudian kesalahan 2-3 kata itu masih bisa dipertahankan. Kemudian kalau kesalahannya dalam membaca itu 4-5 kata, kita harus mencari buku yang lain yang lebih ringan bacaannya. Seperti itu. Kita bisa nyanyi ini dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Siapa yang bisa memberikan contoh? 1 naik jenjang, dia 1 naik jenjang, 2-3 pertahankan, 4 dan 5 cari buku yang lain. Itu adalah aturan 5 jari dalam membaca berpasangan mandiri. Jadi kalau kesalahannya 0-1 itu masih bisa naik 0-1 naik jenjang. Kesalahannya 2-3 kita pertahankan. Kalau kesalahannya 4-5 kita harus mencari buku yang lain untuk anak tersebut. Mengapa aturan 5 jari perlu dilakukan? Untuk mengetahui kemampuan anak dalam membaca, untuk mengetahui juga buku yang bisa anak-anak pinjam dan anak-anak baca itu yang mana. Kemudian membaca berpasangan hampir sama, membaca mandiri juga hampir sama. Saatnya kita beraksi. Ayo kita membaca lantang saja. Siapa yang mau? Cerita. Bacalah cerita dengan gaya menyenangkan. Tapi paling dinantikan ialah membaca dengan hati yang tulus dan girang, sehingga kebahagiaan akan mengalir pada diri anak atau pendengar. Silakan cerita ke depan. Mic-nya mati. Mamalia yang berlari dengan cepat. Cheetah adalah binatang mamalia yang larinya sangat cepat di antara hewan lain. Cheetah mirip dengan macan dan menggunakan kecepatannya untuk menangkap mangsa. Kanguru hidup di daratan gunung kering Australia.
Untuk makan dan minum kanguru harus berjalan jauh. Tahukah kamu mengapa kanguru punya kantung di perut? Buat apa Bu ya kantungnya? Oh, tak kira buat. Oh, ya. Bukan buat. Untuk makan dan minum kanguru harus berjalan jauh. Ternyata kanguru membawa anaknya dalam kantung perut. Pada saat lahir anak kanguru berukuran kecil, berwarna merah muda dan belum mendapat melihat. Setelah lahir, bayi kanguru ini masuk ke kantung induknya. Kantung ini berguna juga sebagai tempat berlindung anaknya jika ada bahaya. Termasuk juga si kecil yang larinya cepat. Kaki belakangnya sangat kuat. Jika merasa terancam, maka hewan ini dapat berlari cepat sekali dengan cara meletakkan kaki belakangnya yang kuat. Seperti itu deh ibu, cara membaca langkah. Tadi ketika kanguru lari bisa dipraktekkan bagaimana cara kanguru berlari, kemudian membawa anaknya di dalam kantongnya. Agar apa? Membaca cerita dengan gaya menyenangkan itu anak-anak akan menjadi oh seperti ini. Dia juga akan berimajinasi. Sekian untuk materi FLA. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, FLA. Fun Literasi Activity. Materi yang kedua yaitu Fun Literasi Activity. Kira-kira apa saja tantangan yang ibu-ibu hadapi ketika melakukan kegiatan literasi di sekolah? Apa Bu? Anak-anak? Belum belajar baca, ya. Itu tantangan yang utama. Anak-anak belum belajar baca. Yang kedua, malas untuk membaca. Kemudian yang ketiga, keterbatasan buku bacaan, bahkan keterbatasan waktu untuk literasi membaca. Baca dunia ini kalau bisa sebenarnya lebih bagus lagi, tapi kendala teknisnya. Dari data BPS di tahun 2012 menunjukkan bahwa 91% penduduk dengan usia 10 tahun ke atas di Indonesia lebih suka menonton televisi, sedangkan mereka yang suka membaca hanya 17%. Benar atau tidak ibu? Benar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi kita membacanya hanya monoton seperti itu, tidak memakai gerakan, tidak memakai ekspresi. Jadi mereka minat membacanya masih sangat rendah. Tidak ada tempat yang khusus untuk yang nyaman. Ini juga menjadi kendala utama dalam rendahnya minat membaca. Kemudian yang kedua, koleksi buku tidak menarik. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan dalam literasi itu monoton, hanya membaca, sekedar membaca, kemudian nanti berpendapat hanya itu, terus mereka bosan lama-lama. Kemudian yang kelima, koleksi buku hanya sedikit. Kalaupun koleksi bukunya banyak, tidak ada yang sesuai dengan jenjang mereka, jenjang tikus, jenjang burung, jenjang kerbau, itu sangat terbatas. Apa itu literasi? Tadi sudah kita bahas, yaitu literasi itu adalah kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Pada kelas rendah, seyogianya ada sudut baca, keterampilan presensif, kegiatan, jenis bahan, dan sarana prasarana pendukung literasi. Pada kelas rendah, itu seyogianya ada sudut baca kelas, perpustakaan area baca. Kemudian buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku dengan teks sederhana baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian menyimak cerita untuk menumbuhkan empati, mengenali dan membuat inferensi, prediksi terhadap gambar atau film. Dan yang terakhir, membacakan buku dengan nyaring membaca dalam hati. Kalau sudut baca di kelas kita sudah ada semua ya ibu. Sudut baca sudah ada. Tinggal ini ibu. Yang ini buku bercerita, baik buku tanpa teks, buku dengan teks sederhana, baik fiksi maupun non fiksi. Ini yang masih sebatas
Nah, kemudian apakah kita sudah membelajarkan membaca dengan kegiatan yang seperti tadi Ibu? Yang ada olah vokalnya, yang ada gerakannya, dan lain sebagainya? Belum. Ya, besok kita akan laksanakan pada tahun ajaran yang baru ini. Kemudian saya punya yang namanya buku kata Bu. Jadi buku bukan bunga berkata. Bunga berkata ini bisa sebagai alternatif literasi selain buku-buku yang ada di perpustakaan. Bagaimana caranya? Caranya nanti ini satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita menyiapkan bunga berkata seperti ini. Setiap kelompok diminta untuk menyusun kata dari setiap huruf yang ada di sini. Misalnya Ibu, ini ada kata O, D, A, K, U, M. Kata apa yang bisa kita susun dari sini? Kuda, ya bisa. Itu misalnya salah satu contoh kata yang bisa dibuat. Setelah mereka membuat kata, mereka kumpulkan kata sebanyak-banyaknya, kemudian mereka diminta untuk merangkai kata-kata tersebut menjadi suatu kalimat. Misalnya kuda, Ani berlari Ani menunggangi kuda. Kemudian membuat kalimat lagi, Edo makan nasi. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah disusun tadi bisa menjadi suatu paragraf yang padu. Nah, itu dari bunga berkata ini bisa menjadi sumber literasi kita. Kemudian di sini juga ada media yang namanya media pulpen. Dari cerita yang dibacakan, misalnya cerita katak dengan buaya. Dari cerita katak dan buaya itu bisa dibuat media pulpen seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita menggambar dulu seperti ini. Kita menggambar, kemudian kita mewarnai, digunting, jadilah media pulpen. Nah, ini bisa untuk menyampaikan materi yang ada di buku seperti ini. Kalau anak-anak belum lancar, anak-anak menyimak kita menggunakan media pulpen ini. Kita yang bercerita. Selain ini kita bisa menggunakan boneka jari. Nah, yang pakai jari, yang digerakkan pakai jari itu bisa. Sekarang ibu-ibu dibagi menjadi 2 kelompok. Kita akan praktek dulu cara membuat bunga berkata. Silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. 4 ya. 4. Ini hurufnya bebas. Yang pertama kita lakukan menyusun kata dulu. Menyusun kata sebanyak-banyaknya dari yang ada di situ. Setelah mengumpulkan kata, kita membuat kalimat. Bisa? Yang bahasa Indonesia. Tidak baku, tidak apa-apa. Yang bahasa Indonesia ya Bu, tidak baku, tidak apa-apa, tapi bahasa Indonesia. Sudah Bu? Sudah mengumpulkan katanya? Sudah? Kalau sudah silahkan membuat kalimat dari kata yang sudah ibu-ibu kumpulkan.
12 kata. Muka, kuda, muda, koma, doa. Kamu, kau, kado, dagu, moda. Muak, aku 12 kata ya Bu, jadi nanti ada 12 kalimat ya. Kelompok 2 mengumpulkan berapa kata Bu? 12. Dibacakan minta tolong. Aku buka ubi, aku siku bisa busi kuas suka basi kias aksi bisu asi. Jadi nanti ada 15 kata kalimat Bu, silahkan disusun. Minta tolong dibacakan kalimatnya. Ayah buka pintu, bayi butuh ASI, si kuku sakit, Tila bisa baca, kakak mengganti busi, Maya menggambar menggunakan kuas, Lala melakukan aksi nyata, orang itu bisu. Terima kasih kelompok 2. Kita lihat kelompok 1 ya. Kita beri tepuk hebat dulu untuk kelompok 2 seperti ini. Tepuk hebat. Kita hebat, kelompok 2 hebat, semua hebat. Tepuk hebat. Kita hebat, kelompok 2 hebat, semua hebat. Satu, bukan anak cantik, 2, kuda. 3 mangga masih muda, 4 tanda baca koma, 5 saya sedang berdoa, 6 kamu bawa penggaris, 7 kau suka apa, 8 aku menantimu pulang, 9 besok membawa kado, 10 moda transportasi yang bebas emisi, 11 aku muak melihat kelas kotor, 12 kami mengamuk di pinggir jalan. Ya, kita beri tepuk keren. Kita keren, kelompok 1 keren, semua keren. Tepuk keren. Kita keren, kelompok 1 keren, semua keren. Ya. Setelah ibu-ibu semua membuat kalimat, sekarang tugas terakhirnya adalah membuat paragraf dari kalimat-kalimat yang sudah ibu-ibu buat. Silahkan membuat paragrafnya. Ya, nanti disambung-sambungkan dengan kata-kata yang lain agar menjadi cerita yang menarik. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kalimat yang sudah kelompok 2 buat. Judulnya random. Nasi aku basi, kemudian aku makan ubi, sedangkan adikku butuh ASI. Ayah membuka pintu dan melihat kakak sedang mengganti busi. Di dalam kamar ada Maya sedang menggambar menggunakan kuas. Aku keluar rumah lalu melihat orang bisu. Sakuku penuh dengan uang. Lalu aku melakukan aksi nyata dengan memberinya uang. Lalu aku berjalan dan melihat Tila bisa membaca. Namun tiba-tiba aku terjatuh, tersandung, dan sikuku pun sakit. Terima kasih. Beri tepuk wow untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kita wow. Kelompok 2 wow. Semua wow. Beri tepuk tangan. Kelompok 1 selesai. Naik. Kita panggil kelompok 1 di atas ada. Lalu kamera. Roll action. Budi saja yang baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan paragraf berasal dari kata-kata ini. Judulnya adalah kado mati. Aku muak melihat kelas kotor. Aku menantimu
partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Ibu-ibu sudah luar biasa sekali membuat suatu paragraf dari hanya susunan beberapa huruf saja. Ibu-ibu sudah bisa membuat cerita yang panjang lebar, yang sangat imajinatif sekali. Itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu. Semoga bisa bermanfaat demi kebaikan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Heni Ristianawati SPD yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Kita beri tepuk hebat kepada Bu Heni. Tepuk hebat. Kita hebat. Bu Heni hebat. Semua hebat. Terserahkan ya semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan, mempraktekkan besok di kelas masing-masing. Tibalah di penghujung acara hari ini. Marilah kita tutup dengan takbir bersama-sama. Saya dari membawakan acara dari awal sampai akhir banyak salah, mohon dimaafkan. Alhamdulillah.